nggak tahu sama sekali ya. Kalau 420 mungkin 4 itu bulan April, terus 20 itu tanggalnya. Kalau setahu aku, ganja yang semisal biasanya diposting di Instagram, orang-orang pakai ganja terus yang di roll sendiri kayak rokok, bikin fly ya nggak sih? Pernah. Ganja medis sama ganja yang biasanya dipakai buat seneng-seneng, of course beda ya. Ganja medis kayaknya lebih dipakai ke kesehatan, pengobatan, dan mungkin ada peraturannya sendiri. Seingat aku belum pernah lihat. Tanaman yang dibuat untuk pengobatan. Ya, tanaman tahu sih itu apa ya, kayak kalau digunakan secara berlebihan juga nggak bagus kan ya, jadi layak dan nggak tahu enggak. Kopi malam Obrolan warung kopi bersama saya dari semua Bejo. sama saya Mas Wanda. Kita kedatangan konco ngopi yang spesial banget. Dia Bisa mengenalkan yang diri. paling istimewa ini. Ya, gimana nih mulanya? Nih saya Mbak ya? Mbak. Iya, kakak. Kakak. Iya, kakak dosen. Iya, kakak dosen. Saya Yudian. Saya legal research. Khususnya adalah narkotika. Oh, ngeri. Khususnya narkotika. Iya. Legal Ini kenapa nih saya narkotika. didatengin nih? Eh, Apa karena background itu? Oh, enggak ya? Karena besok kebetulan ada acara spesial untuk teman-teman yang berjuang tentang tanaman Ganja medis. Ganja Itulah medis. mengapa sih spesial pakai kostumnya. Ya, kan? Ini kalau teman-teman melihat nih pasti kelihatan nggak ya? Indica sativa. Indica Apaan sativa. ya? Nikah sama sama. Iya. Tanaman yang sangat-sangat kontroversi. Kontroversi, kalau saya ngomong sih bukan kontroversi ya. Tanaman ini adalah tanaman yang sangat bermanfaat. Ya. Sebelum ngomong ke itu kayaknya kemarin-kemarin tuh ada aksi demo terus bahkan rame-rame di media itu Iya. teman-teman yang mau melegalkan ganja yang pro itu sampai ke MK dan Betul. diundang untuk rapat di DPR juga. Iya, Itu gimana iya. sih Mbak Ayu ceritanya? Oke, ini saya mengkaji ya dari segi akademisi. Jadi teman-teman aktivis ya kan, kebetulan di Indonesia itu kan aktivis untuk ganja itu kan namanya Lingkar Ganja. Ngomong LGN ya kan. Sebenarnya dari LGN itu sendiri itu sebuah pergerakan sih kalau saya ngomongin. Di atasnya ada Yayasan Sativa kalau nggak salah. Itu pun saya juga berdasarkan riset, ya kan. Jadi mereka itu yang aktif berjuang untuk melegalkan ganja sampai ya ada teman-teman yang menulis buku, ya kan. Bahkan kita kan nggak boleh menutup mata dengan ilmu nih. Ya, Kan? Karena saya researchnya bidang narkotika, Mas Doni, Mas Wanda, ya kan, kita pelajari ilmunya, makanya saya punya nih buku ini. Nah, soal aksinya yang mereka sudah ke MK dan lain sebagainya, itu sebenarnya saya bilang buntut ya, itu karena PBB sudah melegalkan. PBB udah melakukan. Kapan nih? Tahun kapan nih? Kalau nggak salah ya, 21. Oh salah. 2019. Itu masih prosesnya. Jadi PBB itu sudah membawa itu di 38 negara itu 2020. Oh, Startnya.
setelahnya. 21 masih hearing dan lain sebagainya, kontroversial dan lain sebagainya, semuanya itu pasti ada pro dan kontra pro kan kontra, ya, benar. termasuk di Indonesia juga. Final Desember 2022, putusan PBB itu Maret 2023, baru aja. Sebenarnya baru aja, tapi perjuangan dari teman-teman tersebut itu sudah jauh-jauh hari, ya kan. Kalau Mas Doni dan Mas Wanda pernah dengar Fidelis nggak sih? Oh, Fidelis yang- nggak sih? yang di penjara karena Pengobatan memanfaatkan istrinya. tanaman iya. ganja. Oke. Tahu nggak sih? Tahu. Anjir itu Itu ya ya. benar sih kayak Itu adalah putusan mengenai pemanfaatan ganja secara medis di Indonesia pertama. Yang booming. Nah, Yang booming, ya. yang Sehingga, booming. Aku ngomong yang booming nih. berarti yang nggak bunyi Yang nggak booming banyak. banyak banget. Kalau kita mau research, dan itu terbuka loh, ada di direktori Mahkamah Agung. Teman-teman nanti bisa, ya kan, kita kalau mau pengen tahu sesuatu ya kita harus research dan belajar ya. Itu silahkan. Jadi sebenarnya orang Indonesia sendiri tuh sama yang namanya tanaman ganja, ya kan, itu sebenarnya nggak tabu. Itu sudah ada di nenek moyang. Sejak nenek moyang kita. Dan itu pun itu sebenarnya penjajah ya, itu the best seed wheat itu dari Ambon, baru tahu ya. Dari bentar. Baru tahu ya. Kan kalau yang Maluku dan Ambon. Yang terkenal kan ya Aceh nih. Oh. Yang umum kan Ya. Aceh nih. Ganja itu pusatnya di Aceh Di nih. Aceh. Ladangnya sekian hektar nih. Dibakar sekian hektar nih. Ada ladang ilegal sekian hektar. Itulah pentingnya riset, Mas Wanda. Mohon maaf bang, Sip. kalau ada kata-kata Hmm. ladang ilegal, Iya. ada yang legal nggak? Ada, tapi tidak di Indonesia. Oke. Karena semenjak 2009 ganja dinaikkan jadi golongan 1. Sebenarnya kalau kita ngomong sebelumnya golongan berapa? sebelumnya, kalau kita ngomong undang-undang itu ada di golongan 3. Permenkes itu malah itu adalah komoditi industri layaknya kopi dan kokoa. Sebelumnya. Kamu nggak bisa bayangkan nggak sih ganja itu nantinya akan free market jadi sama seperti kokoa dan kopi. Tapi ada How? kemungkinan nggak? Soalnya gini, Hmm. kira-kira untuk masyarakat sendiri siap nggak untuk menerima itu? Menerima yang mana ini? Karena ini isunya ada 2 nih. Dilegalkan apa dijadikan ganja medis? Kalau dilegalkan dulu. Oke, dilegalkan berarti all out ya. Boleh untuk rekreasi juga. Oh, kalau dilegalkan, ya. ya kan? Efeknya gimana kira-kira menurut Mbak Ayu tuh kalau di Indonesia? Ada 2 nih. Ini 2 sisi mata uang yang kalau sudah kena angin sip. Oke. Jadi sebuah chaos yang luar biasa. Tapi kalau itu kontrak online itu akan jadi bagus banget. Nah, ini saya kaji yang chaosnya dulu. Indonesia dengan karakteristik teritorial yang sedemikian rupa. Pulauan, kita ngomong kepulauan, kita nggak ngomong Kanada, kita nggak ngomong distrik di Amerika, kita nggak ngomong Belanda, kita nggak ngomong tetangga kita yang baru aja ribut ya, Thailand. Nah, Ya. lagi euforianya, bahkan nanti segala macam itu kita lihat di negara kita sendiri aja. Untuk melegalitas ganja, saya rasa impossible. Saya straight di sini, impossible. Nggak nanya kenapa impossible. Bentar, masih belum. Saya straight ya, ini straight statement, impossible untuk ganja. All out. Legalisasi ganja. Oke. Komat medisnya nggak harus pakai legalisasi ganja. Saya straight di sini adalah. Impossible. Tapi kalau regulation about medical cannabis atau meregulasi ganja medis, saya oke.
Itu perlu dipahami teman-teman. Perbedaannya ya, Nah, Iya. perlu dipahami itu perbedaannya antara Kita bedah legalisasi dikit-dikit nih. ganja medis dan Kriminalisasi dan depenalisasi. depenalisasi. Ini harus teman-teman Bedakan. teman-teman aktivis Oke. ya kan, atau teman-teman yang kepengen apa ya, kepo kalau Legal. sih dia pakai baju kanabis misalnya, tapi dia legalisasi ganja. Saya dalam hati saya seorang akademisi ya kan, Iya. ya orang tahu nggak sih artinya ya kan, salah nih dia. Kalau kamu di Amerika, kamu di mana-mana boleh ngomong itu, tapi kalau kamu di Indonesia, don't say that. Nggak akan bisa Salah salah. dengan karakteristik hukum di Indonesia. Ini sedikit kuliah nih ya, berapa SKS nih? Oh. Ya kan? Jadi mau saya explain lah ke teman-teman. Jangan gunakan kata legalisasi. Ya, karena di Indonesia ini negara hukum. Iya. Kalau mau tepat beraksi untuk mengenai human right seseorang yang ingin memenuhi hak kesehatannya dengan ini, ya, dengan tanaman ganja, itu kita ngomong adalah regulation, atau lebih turun lagi adalah depenalisasi. Depenalisasi. Itu seperti apa? Kalau boleh tahu. Depenalisasi. D dulu, Oke. adik-adik. D, penal. Penalisasi. Nah, D itu adalah downgrade. Sama dengan re. Kalau re kan kembali, kalau D itu turun. Penal itu bahasa Latinnya adalah hukuman. Sasi Oke. adalah action atau act. Lihat ya Pak. Oh. Nggak pernah masuk. Oh iya, nggak apa-apa. Berarti sebenarnya tetap dihukum nih. Atau ada hukum khusus yang mengatur tentang sepertinya tentang penggunaan tanaman tersebut. Iya, depenalisasi berarti tidak dihukum. Oke. Jadi ketika orang menggunakan itu untuk kepentingan medis berarti tidak dihukum. Tapi undang-undang narkotika tetap strict, prohibited, dan melarang. I think MK should hear this. Ada contohnya nggak kejadian ini untuk kasus lain yang terjadi di Indonesia, misal Di Indonesia. morfin atau semacam itu? Ada deh yang operasi Ada, di oke. sini. Untuk morfin itu kan sudah ya, karena dia golongan 1 dan dia digunakan untuk obat dan lain sebagainya. Turunannya dan lain sebagainya bisa, Sudah ya ketahuan, kan? ya. Nah, itu seperti itu sebenarnya. Tapi Ya. kenapa ganja tidak? Padahal morfin sudah oke gitu ya. Iya. Kenapa ganja tidak? Coba. Ini kita open discussion ya. Apakah? Karena ekstraksi dari ganja atau kanabis sendiri itu belum memenuhi titik valid seperti morfin. Karena morfin itu satu, apa? Sintetik Iya. atau organik. Oh, saya Sintetik. tahu ujungnya kemana nih. Yes, sintetik. Kalau sintetik itu pengontrolan atau pengaturan dari senyawa itu adalah, Valid. kalau organik Enggak, Pak. alam yang Akhirnya kayak komoditi kopi nih, tiap daerah berbeda-beda. Kalau Right. Benar. Iya kan? di pikiranku malah gini, gimana? kan banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan. Yep. Kalau kita ngambil dari negara-negara yang sudah legal, Ya. ya menurut kita sendiri gimana tuh? Wah, iya. Bisa nggak, kan kita butuh nih kayak ekstraksi kayak gitu. Betul. Apakah masih bertabrakan sama undang-undang nih? Yes, Kalau dari sudah. Itu pun saya sudah mengkaji ya, Mas Doni, saya Mas Wanda. Jadi teman-teman ada yang sudah membawa ekstrak, ya kan, oil, CBD oil, ya Oke. kan, dengan dos berapa, itu kan ada 1000 miligram, 500 miligram, itu kan disesuaikan dengan sakitnya ya. Iya. Mereka Oke. beli di US. CBD oilnya. Yes, that's legal. Di Kanada that's legal. Iya.
Terus dibawa ke Indonesia. dibawa ke Indonesia. CBD oil, oke. Iya. Dan hukum Indonesia yang berlaku, tidak bisa. Kecuali kalau si bersangkutan berobat ke sana dan menggunakan CBD oilnya di sana. Betul, di sana. Padahal ada preskrip dan DX atau misalnya rekam medik lah. Istilahnya kalau di Indonesia BPOM-nya sana. Bukan, ya? history medik. Jadi Oh, history history medik seperti adik Musa itu ibunya itu kan kalau nggak salah pengobatan di Australia. Kalau kita baca ya, Oke. itu menggunakan waktu itu almarhum kejam dan lain sebagainya, kalau nggak salah ditetesin beberapa dus long lifetime dan dia sehat gitu. Dan itu di Indonesia kan susah sekali, bahkan undang-undang nggak boleh, padahal itu adalah obat yang bisa menyembuhkan dia. Kira-kira kalau Mama aku nih pengen memanfaatkan tanaman ini, pergi ke Thailand, Ya, pulang ke pulang Indonesia, ke Indonesia, kena razia, kena razia, Nggak tes bawa urin tes urin, strip 2 dong, THC-nya, THC. ya kan? Oke. Karena tes urin kalau kita pengobatan CBD di tes urin THC nggak ada tuh. Itu deh. Oh, oke. Kita spill ke penonton. Iya. THC itu apa sih biar tahu bedanya sama Iya, CBD. Kita ngobrol. CBD itu apa biar teman-teman tahu. CBD dan THC ini nanti ada kaitannya dengan yang kita omongin yang pertama, depenalisasi. Biar kita nggak Depenalisasi, terlalu oke. jauh ya. Jadi yang Mas Wanda bilang, gimana kalau kita bawa obat itu ke Indonesia? Ya, kita tetap di penjara, Mas. Kita tetap melanggar hukum, Don. Walaupun CBD ya. Iya, karena dia termasuk satu kesatuan dari ganja. Oke, nanti dulu. Ini kita ngomongin dulu nih. Nah, depenalisasi itu apa sih? Kenapa kok saya agak sedikit nggak setuju dan nggak suka dengan kata-kata legalisasi? Iya. Kalau kita ngomong legalisasi itu pandangan kejauhnya adalah free market. Free market. nggak ada kontrolnya di situ. Iya, nggak ada kontrol. Kita ngomong teks ya, itu terlalu jauh lah. Free market berarti kan kita bebas kontrol. Sedangkan kita tahu society-nya kita seperti apa, culture-nya kita seperti apa, ya kan? Alam kita seperti Alam ini. kita seperti ini Menunjang agak susah sekali. gitu loh. Dan itu is loose, bukan chaos lagi, tapi wow. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Dan sesuatu yang berlebihan itu harus diatur oleh apa? Hukum. Makanya saya ke teman-teman selalu don't use of the word of legalisasi. Tapi apa? Use regulation atau atur itu. Siapa? Ya sesuai orang yang membutuhkan dong. Itu sesuai sih. dosis yang Ya, bisa diterima. kalau Anda tidak ada preskrip, Anda tidak ada diagnosa, terus Anda menggunakan cannabis, ya kan? Oke. Yumus, kamu harus masuk ke penjara Nah, dong. kalau gini, Tapi karena kamu sebagai human dan kamu ingin memenuhi human right dari hak kesehatanmu untuk mendapatkan pengobatan yang baik, kamu nggak boleh dihukum dong. berarti salah satunya rekreasional itu kan salah satu bagian dari Hak. Enggak, Hak apa sih. dong? dari kesehatan. Mental. Mental. Tapi beda sih bro. Iya. Beda banget. Ini berbicara dengan t-shirt nih. Kalau Oke. saya di stand di medik, I choose indica. Kalau Anda stand di rekreasional, Anda choose sativa. Oke. Nah, ini arah kedepannya nih THC CBD-nya nih. THC. Oh. Mas Wanda tahu nggak? Tahu sedikit banyak ya. Tahu sedikit banyak. Tahu, betul. Apa dong? Bisa dong berarti kan Apa dong? kalau dengan alasan orang-orang yang dengan alasan kayak saya butuh untuk menenangkan pikiran yang lagi kacau kayak gitu. Oke.
Masuknya ke medis dong berarti. Ya itu kita ngomong mental health dong. Iya. Psikoanalisis lah. Psikoterapi ya. Iya, Psikoterapi ganja sebagai psikoterapi. Sip. Bagian dari sakit juga kan. Tapi penyakit apa nih yang mau diobati ya? Iya, yang bisa ngatakin sakit tuh kira-kira kita sendiri atau ahli sih? Ahli. Ahli Nah, dong, kita harus ngomong ya. ya, ini Iya. kita ngomong sakit sehat tuh yang sebenarnya yang merasakan tuh kita apa ahli sih? Ahli. Ahli ya? Ahli dong. Ahli ya? Iya. Ahli ya? Iya. Ahli ya? benar sekali. Ini lock dulu nih, Oke, ahli ya? ahli. Tapi udah patah. Ya, dari ahli itu kan Tak kira bisa gitu kan. Iya. Jadi gini, sebenarnya kita nggak boleh ngomong ini tabu ya, Mas Doni, Mas Wanda, ya Iya. kan? Kita ngomong ini adalah culture. Rekreasional, ganja sebagai candu itu dari zaman zaman Cina lah, ya kan? Berarti ganja dibawa dari Kopi. luar waktu zaman dulu atau di Indonesia ada yang ini nih? Oh ini kita ngomong sejarah nih. Oke, dikit-dikit aja. Iya, Kita singgung ke sejarah dikit. Iya. Atau ada tanaman yang domestik, tanaman mungkin ganja saya kurang tahu banyak juga ya. Apa seperti kopi ada varietas Yap. A, B, C, D. Ya, jadi seperti ciptaan Tuhan yang lain, Iya. ya kan? Dia tumbuh mengikuti alam. Kebetulan Indonesia dengan sistem lokasinya itu dia ada di meridian atau di garis khatulistiwa. Iya. Berarti dia mendapatkan sinar matahari Yang lebih banyak. yang lebih banyak dan lebih bagus. Oke. Berarti kan otomatis tanaman ya surganya tanaman, dan kita tahu ganja adalah Oke. Kalau ganja itu apa? Tanaman. tanaman kan kebanyakan yang tak tahu nih. Hmm. Ganja Indonesia banyak ditemuin Ganja. ladang-ladang yang ilegal, dimusnahin kayak gitu. Apa kemungkinan nggak tanaman asli dari Indo ini, tanaman ganja yang asli dari Indo bakal punah? Udah, nggak bisa, Nggak bisa. nggak bisa. Walaupun dilarang tapi nggak bakal punah. Kenapa saudara-saudara? Bayangkan. Sudah Apa itu cukup, jadi? jangan diteruskan. Ini, ntar ya, dikat dulu saya. Yo, Menyambung dari pertanyaan Mas Wanda, ya. Hmm. Jadi sebenarnya Indonesia punya nggak sih varietas sendiri? Domestik. Domestik. Saya ngomong apa tuh sejarah ya. We had cannabis, the best cannabis in the world. Tapi bukan Of the dari world. tapi bukan dari Aceh, Terbaik di dunia. dari bukan Ambon. baik di dunia gitu. Ambon guys, tepatnya Ambon. Dari Ambon. Di Ambon. Oh gitu ya. Di Pancing Dari muda. Ambon. Nanti kapan-kapan kita study tour di Ambon. Jadi di Ambon. Ntar dulu. Sambil diving enak ya. Tadi tur ke sono. Ya boleh lah. Lempar-lempar batu. Iya. Ya. Di Ambon, dan itu pun yang menemukan bukan kita ya. Kalau nenek moyang kita sudah menggunakan, tapi kan belum ke varietas dan lain sebagainya. Itu saya bacanya di jurnal Elsevier di Netherlands. Jadi menemukan Di bahwa Belanda itu. iya di Belanda itu dia meresearch ganja terbaik itu ada di Indonesia dan tepatnya di Ambon. Dan kenapa di Aceh yang saat ini Ya. dikatakan yang terbaik, ya, biji dari Ambon itu ditanam Ditanam di Aceh. di Aceh, Asalnya dari sana. asalnya Dan dari itu tumbuh liar berarti ya salah satunya ya. betul. Karena Tapi tanaman kalau terus. kita ngomong quality tetap di apa namanya origin seeds ya, kita ngomong di Ambon. dan itu karakteristik tanamannya berbeda-beda, Mas Wanda. Indica dan sativa. Kebetulan di Indonesia ini dengan bukan cuaca ya, iklim ya. Iklim. We had Tropis. cannabis yang banyak THC-nya atau sativa, meruncing. Kalau di luar itu lebih ke indica, bergerombol. Nah, yang kita lagi ributin ganja medis.
Kenapa negara kita masih susah? Karena apa? Yang kita punya ini kanabis yang sativa, yang THC. rekreasional, yang Iya, membawa Anda so high, Menembus lagi. menembus langit, yang bisa nyetir tiba-tiba bawa Apollo, ya kan? Dan itu memang tidak dianjurkan untuk digunakan secara umum. Dan itu prohibited ya, tidak boleh. Di garis bawah tadi, Ah, medis. dibakar, ngecung dan lain sebagainya itu tidak boleh. Tapi kalau untuk medis itu harus diekstrak dengan suhu tertentu. Jadi di Cina itu mereka kalau capek-capek itu ngeteh, tehnya pakai kanabis dengan suhu air tertentu. Enak sih mas. Tuh, berarti kalau ingin menikmati yang ganja Sebagai obat ya? rekreasi, Rekreasi, kita iya. harus ke luar negeri bisa deh. Bisa. Terus Tapi- kemudian ketika pulang, misalnya 1 minggu nih kita di Amerika Iya. mengganja rekreasi, terus pulang ke betul. Indonesia, Iya, THC-nya masih ada THC-nya dong. masih ada. Kita kena hukuman nggak tuh? Nah, kalau Baik. kena hukuman menurut undang-undang itu kan barang siapa menggunakan, ya Iya. kan? Barang siapa menguasai. Tapi ketika Anda itu kena razia dan tes urinnya positif, berarti Anda pengguna. Pengguna. Ya, dan pengguna itu wajib rehabilitasi. Tapi kan menggunakannya di Amerika tuh. Iya, tapi kan Anda Terdeteksi terdeteksi zat atau THC yang- iya ya THC THC di dan dalam itu tubuh. harus prioritas. Di THC itu yang dikatakan orang-orang nyandu Oh, dan itu carving loh mas. Iya. THC ya. terus menerus ya. Ya, tapi kalau kita use CBD kita Nggak ada candunya. nah, karena itu memang benar-benar untuk our body bukan mind. Kalau THC itu untuk Untuk otak, pikiran, ya, pikiran, untuk rekreasi lah. Gampangnya kalau iya, CBD, saraf. cannabiol itu untuk pengobatan dan Iya. opioid ya, tapi cenderung ke Iya, opioid. iya. Kalau masuk mas kena hukuman kan minimal 2 barang bukti. Iya. Nggak bisa dong kalau Itu kan nggak tes- dihukum itu. tes urin dong. Rehabilitasi. Nggak, takutnya orang-orang kan ada yang mengalami hal yang sama Iya. terus Jadi kalau yang namanya tindak pidana itu kan minimal 2 alat bukti, Mas Wanda, Iya. Mas Doni ya. Tapi kalau dia tertangkap tangan, ya kan, atau dalam hal ini adalah tes urinnya positif, Iya. ya kan, tanpa dia memiliki dan lain sebagainya, Tetap dia memiliki terdeteksi sebagai pengguna, Oke. gitu. Karena tertangkap tangan. Nah, terus ada lagi nih. Itu hilangnya kapan sih? Misalnya saya 1 minggu di Amerika, habis pakai ganja, terus mau balik ke Indonesia itu sebaiknya kapan waktu sebelum itu hilang? Sulit ini pertanyaan sulit. paspornya mau habis tuh balik tuh. Itu ngehack namanya, ngecit nih, enggak ya? Dikat lah dong. Kalau kita ngomong THC ada di badan itu sampai kapan? Itu tergantung kita cara menikmatinya. If you Oke. did it blown, ya kan, kita linting dan itu dibakar, hilangnya kapan? Ya. Ya, bisa hilang sebenarnya, nggak ada caranya. Iya, tapi itu agak susah mas hilangnya, ya kan? Karena apa? Kita ngebakar itu CBD-nya benar-benar sempurna masuk ke dalam reseptor. Oke. Gitu. Jadi CBD THC sorry. THC. Jadi ketika dibakar itu THC yang aktif ya? yang aktif. Begitu sempurna, kata-kata yang menempel banget, Iya. begitu sempurna masuk ke dalam. Oke. Terus? Itu sih tergantung kamu dapat dari mana sih. Sulit. Ya kalau begitu sempurna kan, berarti kalau di medis ada dong dengan cara dibakar, apa nggak Oh, dianjurin? tidak bisa. Jadi Oil. kalau di medis itu kita tidak bisa secara dibakar, ya, Oke. karena kalau pembakaran itu kan suhunya itu tidak stabil. Walaupun kita tahu ya ada, kalau mungkin kita lihat di barang bukti itu ada bong, ada dan lain sebagainya. Itu tidak disarankan karena apa? Tingkat derajat panasnya itu kan. Sedangkan yang dibakar ini adalah organik yang tidak bisa kita nggak ngerti apa yang dibakar itu dari mana dan karakteristik tanamannya seperti apa. Sama seperti kopi. Kayak kurang lebih dimanfaatin sama enggak
medis bro. Iya, Yuk. untuk medis. Yuk. Sama-sama dibakar sih. Enggak sih, kamu harus riset. Ya sama-sama dibakar yang pemusnahan ladang. Oh iya, jadi gini ya. Ini Rupiah. iya. Ini sekedar informasi. Oke. Ketika ganja itu masih hijau, masih ada resinnya, ketika dibakar itu efek fly, efek high itu tidak ada. Karena dia masih ada resinnya. Bayangkan. Ini saya tertarik untuk riset ini kenapa? Allah itu menciptakan sesuatu nggak ada yang sia-sia. Ada manfaatnya. Ada ya sia-sia. Kita tahu di Pramuka ada pohon kelapa ya. Sebenarnya pohon ganja pun juga dari akar, biji, bunga dan daun itu semuanya bisa dimanfaatkan. If we want to study itu. Bahan baju untuk keramik itu terkuat daripada sintetis polyester. Kalau Mas tahu rompi anti peluru terbaik itu dari wheat hemp. Hemp itu kan turunannya atau sejenis tanaman cannabis juga, tapi tidak mengandung high gitu. Tuh. Kedepannya kalau kita bisa belajar dan memanfaatkan, kita jadi bangsa yang oke deh. Kalau dalam sudut pandang gua ada dua kemungkinan sih. Siap nggak nih Nggak siap. Kalau masyarakatnya? saya ngomong nggak siap. Karena apa? Impossible. Bukan impossible, Possible. tapi legalitas impossible, tapi regulation it's possible, Bisa. diatur, ya kan? Diatur. Tuh. Kayak gimana ya? Dua sudut pandang ini kalau benar, Hmm. kalau benar-benar dimanfaatin, kita bakal jadi gede, bakal Oke. jadi sesuatu yang Income ya, kita ngomong Ya, income ya, income. karena kan kita pemilik lahan terbaik misalnya, ya kan? Cannabis terbaik, Cannabis. sativa terbaik. Sativa terbaik. Dan punya lahan yang paling luas kayaknya daripada negara-negara lain. Kalau luas sih enggak, tapi kita punya tanah dan matahari yang cukup untuk produce the best cannabis sativa. Nah, sativa ini sulit ekstraksinya, gitu. Jadi mungkin Indonesia, pemerintah, BNN, ya kan, ini nggak bisa. Karena apa? Source kita itu banyak THC-nya. Tapi tidak menutup kemungkinan dong kalau kita menanam secara ilmiah, kan kita ada lab dan sebagainya. Dan itu harus diatur di undang-undang dong. Itu saja sih. Panjangnya. Menarik sih. menarik sih. Tapi ini harus diperhatikan ya. Jadi teman-teman yang muda-muda kalau dengar kata legalisasi Legalisasi. itu terus jangan berpikiran kita kayak di Belanda ya. Jadi kita duduk di kafe sambil ngebakar nih. Oh, nggak bisa. Itu nggak bisa. Jadi teman-teman jangan kayak, oh apa sih kamu ngobrol ini, enggak. Coba bayangkan Anda lagi sakit dan kamu Obatnya adalah itu. Berarti bisa dikatakan mental di sini masih belum siap untuk itu yes, semua. karena apa? Itu mindset Mas Doni. Dan itu kita harus rubah itu. Dengan cara apa? Ya teman-teman mungkin ada yang menggugat di MK, kita hearing dengan DPR. Bahkan kalau teman-teman tahu, saya juga research dan menulis itu secara legal. Secara meriset itu secara hukum, pandangan hukum. Secara pandangan. Kesehatan banyak. Tapi ada kemungkinan nggak untuk turun tingkat. Permenkesnya sudah baca? Belum Belum. ya? Oke, ini Permenkes ini kita dianjurkan untuk meriset itu. Tapi juknisnya belum ada, kenapa? Susah. Harus universitas yang mempunyai lab, harus dan lain sebagainya. Ya doakan kan, siapa tahu bukan kalau ngomong possible ya, siapa tahu researchnya di Uniswa atau di Lamongan ya. Mungkin butuh
kan pasti ada, kalau buat research pasti ada buat percobaan. Oh iya, of course, tentu. Saya kembali lagi ke aktivitas dari teman-teman LGN. Berarti mereka sekarang lagi gencar untuk mensosialisasikan legal with regulation ya. Iya, legal with legal. regulation about Medis. Ya. medical cannabis. Medical Ya, cannabis. jangan dihilangkan medikalnya. Iya. Iya. Ganja medis Yuk. untuk menolong teman-teman yang sakit. Sakit karena ini efek nggak, saya bilang ini nggak ada efek samping. Because this is organic. Karena Tapi ada- ini dari belakang. Iya. Itu lagi seperti yang kita obrolkan awal, Iya. Tuhan menciptakan nggak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia, cuman sesuatu yang berlebihan itu akan menjadi sesuatu yang bencana. Ya. Begitupun kita menggunakan ini tidak sesuai dosisnya. Hampir sama kayak ini sih, penggunaan air putih waktu zaman penjajahan kan bisa buat bunuh orang, Caranya bagaimana tuh, Pak? disuruh minum Minumin terus. Oh iya, kayak sapi gelonggongan ya. Iya, sampai gomongan. Ininya semua yang berlebihan itu tidak boleh lah. Itu di Islam sudah diatur. Dan Islam pun juga tidak tabu mengenai ganja, Mas Wanda. Iya. Ada nggak sejarah yang menjelaskan bahwa ganja itu pernah digunakan dalam dunia medis, entah itu dari sudut pandang Islam atau Ibnu Sina Oke, Ibnu Sina. mengulas khusus tanaman ini 3 kitab ya. spill info buat teman-teman. Nih ada buku yang keren banget yang dibawa, namanya Hikayat Pohon Ganja. Di sini berisi tentang ganja, pemanfaatan dan Lebih ke lain-lain pengetahuan sejarah ya, sih ya. pengetahuan tentang Sejarah, lebih ke sejarah sejarah. ya, sejarah pohon ganja. Yang mau beli di mana? Saya kurang tahu, saya dapat itu dari Dari diri. enggak dari suami Kan- saya. Dari suami saya itu. Ini di all shop kayaknya ada Di sih. Jalsa ada, boleh beli lah di situ. Iya. Kalau penasaran, 12.000 tahun menyuburkan peradaban manusia. Jauh Oke, banget. kembali ke Ibnu Sina, maaf Iya. dipotong. Ibnu Sina gimana tuh? Ibnu Sina itu mengulas 3 kitab itu untuk pemanfaatan dari atas sampai bawah, bayangkan. Pucuk Ibnu Sina. Yes. Ibnu Sina. Dari Itu bunga sampai akar. Dari pucuk, Oke. pucuk, bunga, biji, batang, stem ya kan, Sampai akar. sampai akar. Semuanya all about our body. Jadi mulai bunga itu untuk saraf ya kan. Stem ya, kita ngomong stem itu kan ada Ranting. dan Batang. batang itu lain lagi. Coba Oke, bayangkan, karena di cannabis sendiri itu setiap partnya itu ada bagian-bagian tertentu yang misalnya kayak bunganya, oh ini CBD-nya ada di bunga. Itu kalau kita belajar itu medical ya, karena saya nggak terlalu mendalami itu, tapi di kitab Ibnu Sina pun kalau membius seseorang atau mungkin menggunakan itu untuk recovery setelah pasca pembedahan, Oke. itu menggunakan cannabis. Tidak dibakar ya Pak, itu ya edukasi ya Cannabis sebagai fungsi teman-teman apa ya? muda ya, cannabis itu tidak dibakar, don't burn this cannabis, itu nggak bisa. Itu pemanfaatnya waktu itu direbus Pak dan diminum. Oke. Untuk harapan 5 tahun ke depan lah kita Kok jauh sih, jangka tahun pendek. depan dong. Oh, oke. Atau besok atau besok Enggak, nih, dengerin loh. ya kan besok kan 420 nih ya. 420 hari apa tuh Mbak Ayu? Kalau Hari- aku bilang hari lahir anak saya gimana ya? Boleh sih. Boleh. Iya benar, anak saya lahir di 420. Keren banget tuh. Dengan harapan dia bermanfaat lah seperti itu. Enggak. Aduh, mantap. Buat harapan buat Depan. Indo sendiri untuk ganja medis. Indonesia, saya ngomong harapan untuk hukum narkotika di Indonesia ya. Jadi semoga pemerintah Indonesia itu lebih aware tentang kita ini di zaman yang penyakitnya semakin aneka rupa. Ya. Dan obat sendiri itu menghasilkan penyakit lagi. Coba bayangkan nih. Bisa bermata Iya, dua. benar. Iya kan gitu. Nah, so why kita nggak coba untuk
belajar dan open minded dan apa ya, research lah kalau kita ngomong ini regulasi ya. Jadi kenapa kita punya source yang untuk menyembuhkan masyarakat kita, tapi kita deny karena sebuah aturan yang saklek. Sedangkan hukum itu diciptakan untuk apa? Tuh ordinate, tuh untuk mengatur manusia. Manusianya butuh apa? Ya hukum harus mengikuti, jangan kolot dong. Kalau saya sendiri sih berpikir itu. Semoga tahun depan apa yang disuarakan teman-teman untuk ganja medis, mendapatkan respon baik dari pemerintah untuk meregulasi penggunaan ganja medis ini secara baik. Terakhir nih Mbak Ayu, ada kata-kata biar spill yang mau disampaikan ke penonton atau ke teman-temannya yang masih kita bilang menyalahgunakan atau Menutup Tabu mata lah. itu tabu. atau Oke. yang masih Ya. close minded soal Oke. tanaman ganja. Iya, jadi untuk teman-teman ya kan, jangan menutup diri. Cut dulu. kalau apa Mas Ayu? Nanti tak suruh bakarlah satu aja. Bakar itu satu dalam mobil, rasakan itu. Oh ya, sebentar. 5 menit. Ya, jadi oke ya, that's it. Oke, untuk teman-teman ya kan, pesan saya adalah jangan close minded ya. Kita tetap harus belajar dan menggali fakta, itu harus penting ya. Itu aja, menggali fakta sesuatu. Nah, karena kita ngomong ganja medis ya kan, ya oke, silahkan cari tahu sebenarnya manfaat dari ganja itu apa sih. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan Don? Medis ya Don, medis. Kalau masih penasaran langsung aja cari-cari lah Iya. untuk referensinya. Referensi, kebetulan saya juga nulis tentang ganja medis. Oke. Ya. Jangan hidup dalam ketakutan. Saya mengakhiri ini bahwa besok 4/20 adalah Hari Ganja Nasional walaupun nggak resmi. Internasional. Internasional ya. sorry. Sorry. Internasional. Hari Ganja Internasional. Entahlah kita mau mengucapkan atau enggak, kita juga tidak bisa memutuskan untuk mengucapkan Iya. gitu kan. Betul. Tapi semoga teman-teman tidak menyalahgunakan penggunaan ganja. Iya, sesuatu Dan, yang berlebihan tidak baik. Kita mensupport teman-teman yang sedang berjuang untuk melegalkan ganja medis untuk pengobatan Kesehatan. dan kesehatan di Indonesia. Sekian ngopi malam ini. Oke, Keren banget nih. bye.